masyarakat Provinsi Jawa Timur, pengelola koperasi, dan pelaku UKM itu semaksimal mungkin harus memahami tentang hukum. Setiap pelaku usaha melakukan kegiatan seharusnya berdasarkan aturan yang ada. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Antonia Williamsrianjari Tonang dari kelas C08. Hari ini saya mau sedikit sharing nih tentang legalitas dan regulasi UMKM, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama, apa sih itu legalitas dan regulasi? Legalitas sendiri merujuk pada status hukum yang menunjukkan bahwa suatu tindakan, usaha, atau entitas diakui dan sah menurut hukum yang berlaku. Sedangkan regulasi sendiri adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk kegiatan bisnis, yaitu salah satunya adalah UMKM. Jadi kalau di garis besarin tuh, legalitas itu status hukumnya, sedangkan regulasi sendiri yaitu aturan atau ketentuannya. Kemudian apa aja sih regulasi atau hukum yang ada di Indonesia yang terkait UMKM sendiri? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UU UMKM. Yang mana undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang UMKM terkait pengembangan usaha serta kemitraannya. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Jadi dari 2008 terus ke 2013, ada tuh 2014 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi UMKM. Artinya tuh menyederhanakan proses perizinannya itu supaya lebih gampang gitu. Yang slide keempat itu ada beberapa dokumen legalitas. Yang kita bahas kan tadi izin usaha UMKM ya, atau biasa kita kenal dengan IUMK gitu. Nih, IUMK. Tapi selain itu ada izin-izin legalitas lain gitu, dokumen-dokumen lain. Di antaranya yang pertama ada surat izin usaha perdagangan. Ini khusus untuk penjual ya, penjual gitu. Yang kedua ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau biasa kita kenal NPWP. Ini kayaknya hampir setiap orang yang udah bekerja pasti punya NPWP. Yang keempat nomor induk berusaha. Yang kelima ada hak merek. Hak merek sendiri itu supaya merek kita tuh nggak diduplikasi gitu sama orang lain. Jadi kita ada izin usaha kita sendiri gitu. Ada hak patennya lah, hak paten. Yang keenam sertifikat halal. Ini biasanya dikeluarkan oleh MUI. Yang ketujuh ada izin BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedelapan ada Pangan dan Industri Rumah Tangga. Yang ke-9 yaitu izin usaha kecil atau IUMK. Yang kelima, kenapa sih kita harus punya legalitas dan regulasi buat UMKM? Kenapa ya udah biarin aja gitu, nggak perlu ngapain repot-repot izin legalitas dan regulasinya gitu. Jadi tuh manfaat dari legalitas dan regulasi bagi UMKM sendiri yang ada, pertama itu akses pembiayaan atau pemodalan gitu dari pemerintah. Yang kedua ada perlindungan hukum. Kayak contoh yang tadi, hak yang seharusnya punya kita, hak milik atau diduplikasi sama orang lain gitu, kita punya hak untuk mengajukan gitu, bahwa kita punya bukti, kita punya perlindungan hukum jika UMKM kita ini udah dilegalkan dan ada regulasinya. Yang ketiga, ada kesempatan mengikuti program pemerintah. Berkesempatan itu artinya beberapa acara atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan UMKM sendiri, kita bisa ikut gitu setelah kita berlegaliskan dan udah ada regulasi UMKM sendiri. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Tentu aja orang-orang pasti lebih milih buat beli produk dari yang sudah ada izin gitu, ada izin halal, ada sertifikat tangannya, sudah diuji gitu. Orang-orang pasti lebih percaya dengan yang sudah memiliki izin usaha
sudah memiliki izin edar tangannya. Yang keenam ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. UMKM sendiri kan bisa berbentuk organisasi kan katanya. Terus apa sih pentingnya kepemimpinan itu dalam organisasi? Pentingnya kepemimpinan ini salah satunya menciptakan visi dan misi strategi sekaligus visi dan misi. Tentu saja organisasi itu nggak bakal bisa. Jadi sangat mungkin mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan visi dan misi yang baru yang dapat diterima oleh semua anggota di dalam organisasi. Yang kedua ada pengembangan keterampilan atau biasa training lah ya kita kenalnya. Pemimpin itu harus berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan karyawannya sendiri. Jadi dievaluasi lagi dengan cara di training, diberikan pendukung, alat-alat pendukung gitu yang bisa mengembangkan organisasi itu sendiri, bisa mengembangkan supaya berjalannya visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu lebih nyaman gitu loh dengan adanya pengembangan keterampilan. Kemudian membangun talent dalam organisasi gitu. Pemimpin bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola talent pool dalam organisasi. Itu pemimpin punya wewenang atau tanggung jawab gitu dalam membagi porsi kemampuan karyawan sendiri gitu. Ditetapkan di bagian mana, kemampuan skill apa. Yang keempat ada adaptasi terhadap perubahan. Dalam era bisnis yang terus berubah, pemimpin itu harus memiliki yang namanya kemampuan untuk beradaptasi dalam memimpin melalui perubahan tersebut. Jadi suatu waktu jika organisasi kan semua organisasi harus mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jangan sampai kita tertinggal dengan pesaing kita yang lain. Orang lain sudah mengikuti perubahan yang lebih maju, kita stuck di situ aja ya. Dan itu kan, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai adaptasi terhadap perubahan. Kemudian setelah semuanya berjalan, tentu harus ada evaluasi kinerja bagi semua karyawan yang ada di organisasi tersebut. Pemimpin itu harus bisa membuat suatu peraturan supaya bisa mengevaluasi kinerja karyawannya sejauh mana dan sudah sejauh mana kinerja karyawan tersebut tercapai atau tidaknya visi dan misi organisasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ini pengembangan bakat melalui pembinaan dan pendampingan. Jadi biasa kita sebut training ini diantaranya yang pertama itu ada pemahaman diri. Pemahaman diri itu kayak kemampuan kita gitu. Sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, eksplorasi dan eksperimen. Melakukan banyak eksplorasi, nge-explore banyak hal gitu. Setelah melakukan banyak percobaan dalam pengembangan bakat yang tadi. Jangan hanya punya satu bakat, udah itu jadi terus. Tidak dikembangkan, gak dieksplor lagi gitu. Gak dicari, gak digali bakat apa lagi yang ada dalam diri dia. Terus pendidikan dan latihan. Ya, pendidikan dan latihan ini yang paling penting. Supaya bakat yang udah ada di kita sebelumnya berkembang lagi gitu. Jadi bisa digunakan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi. Pendampingan oleh mentor ini pendampingan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya di bidang itu, di satu bidang. Dan lingkungan yang mendukung. Ini hal yang paling penting bagi karyawan ya. Kalau lingkungan kerjanya nggak bagus atau toksik gitu, pasti karyawan nggak bakal nyaman. Hal nyaman itu pasti bikin kita nggak bisa kerja dengan baik. Konsistensi dan dedikasi. Konsisten dalam melakukan satu hal gitu, berdedikasi, ada kemauan untuk maju bersama gitu. Kemudian ada evaluasi berkala. Sama kayak yang tadi, evaluasi kinerjanya itu dilakukan berkala, ada jadwalnya gitu, per 3 bulan sekali, per sekali sebulan, atau sekali 2 minggu gitu, tergantung kebijakan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian ada contoh itu kayak berita UMKM yang tak punya sertifikat halal per 18 Oktober 2024 siap-siap kena sanksi.
Nah, itu yang tadi pemerintah sudah membuat undang-undang tentang regulasi dan legalitas kan. Jadi nanti per 18 Oktober khusus yang tidak memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi. Gitu. Ini tuh berita dari bisnis.com Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengingatkan agar para pedagang kaki lima hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah wajib, garis bawahi wajib, memiliki sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Jadi sebelum tanggal 17, nanti 18 ke atas, 18 Oktober ke atas gitu, UMKM yang nggak punya sertifikasi halal bakal dikenakan sanksi oleh BPJPH. Kemudian sanksi sanksi pertamanya itu berupa sanksi administrasi. Eh, sanksi administrasi ini diberikan kepada pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Sebelum mengenakan sanksi ini, kita menyampaikan bahwa BPJPH terlebih dahulu mempertanyakan alasan UMKM belum memiliki sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024. Jadi yang langsung tiba-tiba dikasih sanksi gitu ya. Tapi ditanyakan dulu secara langsung kepada pelaku UMKM kenapa UMKM ini belum mau atau tidak mendaftarkan izin sertifikasi halal. Jadi buat teman-teman nanti yang bakal membangun UMKM atau sekarang sedang melakukan atau sekarang punya bisnis UMKM, ada baiknya kita segera mendaftarkan atau mengajukan izin legalitas dan regulasi UMKM kita. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.